Shalom dan selamat pagi bagi kita semuanya. Dan saya ingin menyapa juga, di sini ada David. Shalom David. Shalom Kak. Oke, dan hari ini David bersama juga dengan saya, Priscilla di sini, dan kita akan membahas seri menyelidiki Alkitab bagian yang ke-30. Tetapi sebelum kita membahas seri menyelidiki Alkitab ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur saat Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh hidup. Ajari kami untuk kami boleh menggunakan waktu-waktu kami ini dengan bijaksana. Dan Bapa yang terkasih, secara khusus berdoa untuk pembahasan kami, biarlah Engkau menyertai David dan juga hamba-Mu di dalam setiap perkataan yang keluar daripada lidah kami, sehingga apapun yang dikatakan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan semua yang akan mendengarkan nantinya, juga Tuhan akan pimpin sehingga boleh mendapatkan pengertian yang benar. Kami mau serahkan seluruh pembahasan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau menuntun setiap hal yang akan dibahas. Ini Tuhan doa dan harapan kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Jadi pada seri kita yang kali ini, kita mau bahas nih, bagaimana kalau ada orang yang hanya mau menggunakan perjanjian lama saja. Kenapa? Karena kita harus balance dong, ya kan? Kalau kemarin kan kita udah banyak bahas ya, Fit ya, mengenai orang-orang yang tidak mau menggunakan perjanjian lama. Nah, kali ini bagaimana kalau ada orang yang hanya mau menggunakan perjanjian lama, tidak percaya dengan perjanjian baru, seperti itu. Oke, kita akan bahas nih ya, supaya kita balance lah. Nanti orang bilang, wah ini yang dibahas nih orang yang tidak mau pakai perjanjian lama aja. Gimana kalau ada orang yang nggak mau pakai perjanjian baru gitu, Fit? Jadi mari kita bahas. Silahkan, David. Bagaimana nih? Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya ingin eh, menceritakan atau menyampaikan tentang ilustrasi koin. Nah, kita tahu koin 1.000 itu Kak ya, yang Hmm, nominal 1.000 itu kan ada koinnya tuh. Nah, ya, itu ada bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan dari koin 1.000 ini, kita bisa lihat di situ ada gambar angklung, ada tulisan angklung, ada tulisan tahunnya. Nah, ini untuk bagian depan. Terus untuk bagian belakang, itu terdapat di sana ada gambar burung Garuda, ada tulisan Rp1.000 juga. Dan ada tulisan Bank Indonesia di bagian atasnya. Nah, hmm, ini tentang um, bagian depan dan juga bagian belakang dari koin. Nah, anggaplah kakak menggunakan koin ini untuk membeli sesuatu di warung misalnya. Kalau kakak hanya menggunakan bagian depannya saja, kira-kira diterima nggak kak uangnya, koinnya itu sama penjualnya? maksudnya pakai bagian depan tuh punya koin tapi bagian belakangnya nggak ada, cuma depannya aja gitu ya. Benar, benar. Satu, akan dianggap orang palsu. Dua, tentu tidak akan berlaku. Maksudnya orang nggak akan terima karena nggak dapat value-nya kan, nggak dapat nilainya, nggak lengkap soalnya. Nah, iya Dan dianggap benar. palsu nih gitu kan, dan pasti nggak bisa beli apapun gitu. Benar banget. Dan sama juga ya kalau kakak hanya gunakan bagian belakangnya aja, yaitu bagian nominalnya aja nih, tapi nggak ada bagian depannya, yaitu gambar angklungnya, ya sama aja tetap dikira uang palsu, ya kan kak? Benar, benar. Harus Nah, ada dua-duanya nih. Nggak ada nanti nggak bisa beli apapun juga. ya benar itu. Jadi kita harus menggunakan koin ini kalau mau diterima dengan sah. Jadi kita harus menggunakan bagian depan dan bagian belakang. Nah, jadi ini kayak satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang saya mau katakan adalah sama seperti uang koin yang ada dua sisi tetapi menjadi satu kesatuan. Begitu juga dengan perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oke, gak bisa kita hanya menggunakan perjanjian lama saja.
Atau tidak bisa kita hanya menggunakan perjanjian baru saja. Harus kedua-duanya seperti ilustrasi koin tadi. Seperti itu, Kak. Nah, Hmm, hari ini kita akan membahas setidaknya ada dua alasan mengapa kita juga harus menggunakan perjanjian baru. Kan tadi kakak udah sampaikan, uh, mungkin ada beberapa kelompok agama ya yang hanya menggunakan perjanjian lama. Kakak tahu nggak kelompok agama tertentu yang hanya menggunakan perjanjian lama? ada, tapi saya nggak berani sebut ya. Oke, ya kita tahu seperti orang Yahudi, ya kan? Orang Yahudi kan hanya menggunakan perjanjian lama tentunya, karena mereka menolak Kristus, ya toh sebagai Mesias. Dan itu tercatat di perjanjian Kristus adalah Mesias, itu kita bisa lihat di perjanjian baru. Jadi jelas mereka akan menolak perjanjian baru, ya kan Kak? Iya, tapi kemarin tuh saya tahu ada juga Yahudi Mesianik ya yang sudah Hmm. percaya Yesus. Jadi kalau yang mereka ini mereka udah terima juga pasti. Oke, Gitu. oke. Jadi ada orang Yahudi yang juga sudah mempercayai Yesus sebagai Mesias dan dia menerima perjanjian baru juga Kak ya. Benar, karena saya sempat ikut seminarnya. Gitu. Oke, oke, oke. Baik, hari ini kita akan lihat dua alasan mengapa kita juga harus menggunakan perjanjian baru. Jadi balance, seperti yang kakak bilang tadi. Yes. Nah, alasan pertama yang kita bisa lihat bahwa banyak nubuatan di perjanjian lama yang bisa kita lihat kegenapannya di dalam perjanjian baru. Untuk yang kedua, alasan kita yang kedua, untuk dapat menjelaskan perjanjian lama, kita membutuhkan perjanjian baru. Ya, jadi kita nggak bisa hanya menerima perjanjian lama saja, karena ada beberapa hal yang harus dijelaskan di dalam perjanjian lama, dan itu kita harus menggunakan perjanjian baru. Nah, ini. Berarti mirip dengan yang kita bahas yang lalu juga ya. Kalau kita cuma mau pakai perjanjian baru, ada detail-detail di perjanjian lama juga yang kita harus. Kali ini sebaliknya ya, Fit ya. Benar. Kalau cuma pakai perjanjian lama, ada detail-detail yang ada di baru gitu ya. Ya, benar. Oke, berarti nanti kita lihat nih contohnya seperti apa ya Ya, untuk dua alasan ini. ya. Ya, kita akan lihat contoh di alasan kita yang pertama itu ya. Hmm, Kita akan melihat contoh-contoh di mana ada kegenapan nubuatan yang dituliskan di dalam perjanjian lama yang kita bisa lihat kegenapannya di dalam perjanjian baru. Contoh pertama kita, nubuatan apa sih yang dituliskan di perjanjian lama itu? Kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Nah, kakak kalau melihat ayat ini, kira-kira kakak tahu nggak kegenapannya itu di mana di perjanjian baru? pasti ini kisah Maria yang melahirkan Yesus. Benar kan? Iya, itu ada di Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Kita bisa lihat kegenapannya di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Oke, kita akan lihat lagi contoh nubuatan di dalam perjanjian lama yang kegenapannya kita lihat di perjanjian baru, yaitu di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Nah, di sini dikatakan Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Nah, kita tahu kan Kak bahwa di dalam Paskah itu ada domba yang tersembelih. Nah, Hmm, domba yang tersembelih ini melambangkan atau merujuk kepada Yesus, domba Paskah yang sejati. Nah, Kakak kira-kira tahu nggak ada arahan-arahan khusus mengenai domba Paskah ini? Kira-kira Kakak tahu nggak apa itu? ada banyak. Salah satunya yang mungkin paling umum ya, dia dia harus jantan, boleh domba, boleh kambing. Nanti kalau dibaca di fullnya ya, seingat saya tuh boleh domba, boleh kambing, dia harus jantan, tidak bercela. Terus ada aturan-aturan lainnya banyak. Nah, salah satunya seperti yang ditulis di sini nih. Gitu.
Ya, benar sekali. Jadi salah satu kriteria domba Paskah itu, yang tadi selain yang sudah disebutkan Kak Priscil, juga adalah yang dituliskan di sini, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Hmm, Nah, ini mengenai domba Paskah tadi yang kita bahas merujuk kepada Yesus. Dan ini adalah suatu nubuatan. Ini adalah suatu nubuatan. Kita akan lihat ya, bagaimana nubuatan ini digenapi di dalam perjanjian baru. Saya minta tolong kakak untuk bacakan Yohanes pasal 19 ayat yang ke-32. oke. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, jadi pada waktu Yesus disalib kita tahu Yesus tidak disalib sendirian kan? Ada Benar. dua orang lainnya yang juga sama-sama disalib bersama Yesus waktu itu. Nah, tadi dari ayat yang kakak baca dikatakan bahwa dua orang yang disalib ini itu kakinya dipatahkan. Benar. Di ayat yang ke-32 tadi yang kakak baca. Bagaimana dengan Yesus? Ya kan? Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus yang adalah domba Paskah sejati ini juga akan dipatahkan kakinya? Kakak boleh baca di ayat yang ke-33. Oke, ayat yang ke-33 sesuai dengan ini ya, saya baca dari versi yang satunya ya, yang lengkap ya. Ya, Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. ya. Jadi dari sini kita lihat ya bahwa nubuatan yang tertulis di Perjanjian Lama yang merujuk kepada Yesus, yang mengatakan bahwa satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Dan ini berbicara tentang domba Paskah yaitu Yesus. Kita melihat kegenapannya di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-33, di mana Yesus tidak dipatahkan kakinya. Sementara dua orang yang juga disalib waktu itu, mereka dipatahkan kakinya. Dan inilah juga yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-36. Kakak boleh baca. Yohanes 19 ayat yang ke-36, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Nah, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Kita melihat suatu kegenapan di dalam perjanjian baru. Suatu nubuatan yang tertulis di perjanjian lama mengenai Yesus, dan kita melihat kegenapannya di dalam perjanjian baru. Oke, Oke. jadi tadi kita sudah membahas beberapa contoh untuk alasan pertama kita bagaimana nubuatan di perjanjian lama yang kita bisa lihat kegenapannya di dalam perjanjian baru. Jadi kita harus menggunakan perjanjian baru juga, bukan hanya perjanjian lama. Sekarang kita akan lanjut untuk alasan kita yang kedua. Kita akan berikan contoh bagaimana perjanjian lama itu juga harus menggunakan perjanjian baru untuk menjelaskan beberapa hal yang ada di perjanjian lama. Nah, jadi tanpa perjanjian baru, ada beberapa hal di dalam perjanjian lama yang kita akan kurang mengerti sebenarnya. Jadi memang harus pakai perjanjian baru untuk bisa kita mengerti. Oke, kita akan masuk dalam contoh yang pertama, bagaimana kita menjelaskan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Satu itu ada di Keluaran 20 ayat yang ke-13. Dikatakan jangan membunuh. Nah, kira-kira nih Kak, tanpa melihat perjanjian baru, apa yang Kakak pahami tentang jangan membunuh yang tertulis di dalam perjanjian lama? Silakan. Kalau tanpa perjanjian baru ya, ini tanpa ya. Kalau tanpa mungkin
ya cara berpikirnya membunuh dalam arti sesungguhnya secara fisik ya, pakai pisau atau pakai alat-alat lainnya kayak gitu kan. Lebih ke arah sana sih membunuhnya gitu. Oke, jadi kayak membunuh secara fisik Kak ya, Benar. artinya. Atau mungkin ya membunuh karakter orang lah gitu. Oke, kita akan lihat bagaimana makna di dalam perjanjian lama ini akan dijelaskan di dalam perjanjian baru. Mengenai jangan membunuh, Yesus katakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi, bukan hanya membunuh secara fisik, tetapi kalau kita membenci orang itu sudah termasuk kita membunuh. Membunuh. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa perjanjian lama itu juga harus dijelaskan oleh perjanjian baru supaya kita bisa lebih mengerti makna dari apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Dalam hal ini yaitu jangan membunuh. Ya, Hmm. kita akan lihat contoh lainnya. Mengenai Nabi Henok. Kira-kira apa yang kakak tahu tentang Nabi Henok tanpa melihat perjanjian baru? Oke. Kalau tanpa lihat perjanjian baru ya. Kalau dari perjanjian lama yang saya tahu tentang Henok itu yang pertama Henok ini memiliki anak namanya Metusalah dan Metusalah ini kita tahu ya usia yang terpanjang 969 tahun. Nah, itu adalah anak dari Henok ya, terkenal. Lalu yang kedua yang terkenal dari Henok adalah dia ditulis bahwa dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini menarik juga gitu. Dan yang ketiga yang terkenal lagi, Henok ini salah satu yang tidak mengalami kematian, tetapi diangkat hidup-hidup. Nah, itu sih Fit, kalau dari perjanjian lama aja ya, kalau Henok hanya itu yang saya tahu. Ya, thank you Kak. Jadi itu benar ya yang dikatakan Kak Priscil. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Untuk beberapa informasi yang disampaikan, ya kita bisa lihat di situ. Namun, ternyata kita bisa melihat penjelasan lebih lanjut nih. Informasi-informasi tentang Nabi Henok di perjanjian baru juga. Ya, dikatakan di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-14, Henok telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Nah, artinya ternyata Henok ini juga bernubuat, ya kan Kak? Kita bisa melihat suatu Hmm, penjelasan yang lebih tentang Nabi Henok ketika kita melihat perjanjian baru dan bukan hanya melihat perjanjian lama. benar banget. Gitu. Kalau nggak ada perjanjian baru nih, nggak pernah tahu nih. Ternyata Henok ada bernubuat juga gitu kan, tentang apa ya, kedatangan Tuhan istilahnya gitu. Karena nggak pernah nyangka gitu. Benar-benar. Ya, kita akan lihat contoh berikutnya. Bagaimana kita menjelaskan perjanjian lama dengan menggunakan perjanjian baru. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14 dituliskan, jangan berzina. Kembali lagi pertanyaannya Kak, sama. Tanpa melihat perjanjian baru, apa yang Kakak pahami tentang jangan berzina? Kalau yang saya pahami, jangan bersinah itu pertama yang pasti nggak boleh selingkuh gitu kan. Apalagi yang sudah menikah tidak boleh selingkuh. Lalu bersinah lagi yang ada di pikiran saya, kalau perjanjian lama aja ya, yang sering digunakan itu untuk dalam hal rohani kita sering bersinah, artinya kita sering apa ya, selingkuh, maksudnya menduakan Tuhan dengan berhala-berhala lainnya. Nah, mungkin itu aja sih tentang kalau hukum jangan bersinah ya yang ada di otak seperti itu. Oke, kita akan melihat apa sih yang kita bisa lihat di perjanjian baru mengenai jangan berzina yang tertulis di perjanjian lama. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-28, Kak Priscil boleh baca. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat yang ke-28. Ya, jadi makna berzina itu ternyata lebih luas, ya kan? Kalau kita melihat perjanjian baru, ternyata kalau kita memandang
Kalau sebagai laki-laki nih Kak ya, memandang Hmm. seorang perempuan, saya sebagai laki-laki memandang seorang perempuan dan di dalam hati saya ada keinginan untuk memilikinya atau keinginan yang tidak baik gitu ya dalam hal berzina. Nah, di dalam pikiran saja itu sudah dianggap berzina. Hmm. Itu dia. Benar. Jadi kita lihat sekali lagi bagaimana perjanjian lama itu dijelaskan dengan perjanjian baru dengan makna yang lebih dalam dan lebih luas ternyata. Hmm. Nah, jadi kita sudah lihat ya Kak, bagaimana kita itu memang memerlukan perjanjian baru juga, bukan hanya perjanjian lama. Tadi kita sudah bahas bagaimana nubuatan-nubuatan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Juga kita bahas bagaimana ayat-ayat di dalam perjanjian lama itu akan lebih jelas lagi dijelaskan dengan perjanjian baru. Artinya, itulah sebabnya kita harus menggunakan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu dia, Kak. Jadi, Oke. jadi saya menghimbau bagi kita semua, bagi saudara-saudara, kiranya renungan kita pada hari ini bisa menolong kita untuk semakin lebih mengerti mengapa sih kita harus menggunakan bukan hanya perjanjian lama, tetapi juga perjanjian baru. Seperti itu, Kak. Siap, siap. Thank you, David. Setidaknya ini menjawab ya pertanyaan supaya kita balance ya. Jadi bagaimanapun beberapa hari yang kita sudah bahas ini, perjanjian lama maupun perjanjian baru sama pentingnya. Benar ya, Fit? Benar sekali. Seperti koin tadi lah ya, depannya ada, belakang nggak ada, tetap nggak bisa kan? Ya, nanti Ataupun dianggap. sebaliknya, ya kan? Mau depannya yang nggak ada, belakangnya ada, ya seperti itu. Sama seperti perjanjian lama dan baru. Tidak ada oh ini lebih penting dibandingkan yang satu. Tetapi dua-duanya tuh apa ya? Mungkin sama kayak ini ya Fit ya. Kita kita kalau mau jalan kita pakai alas entah sandal, entah sepatu, ya harus pakai keduanya lah ya untuk kita bisa berjalan gitu ya. Ya, Nggak ada yang lebih tinggi lah ya seperti itu. Oke, thank you David untuk pembahasannya hari ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silahkan disampaikan, boleh masukkan di kolom komentar di YouTube ini ataupun di WA seperti yang tertera ya nomornya yang ada di sini ataupun di media sosial di Instagram ataupun Facebook. Mungkin itu pembahasan kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Minta tolong David untuk pimpin kita dalam doa. baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapak buat pembahasan yang sudah Tuhan sertai. Hari ini kami belajar bahwa sekali lagi kami harus menggunakan perjanjian baru dan juga perjanjian lama. Kami tidak bisa hanya mempelajari salah satunya ya Bapak. Kami harus mempelajari kedua-duanya supaya kami bisa lebih lagi memahami firman-Mu. Dan biarlah ya Bapa, apa yang kami bahas pada pagi hari ini, Engkau dengan Roh Kudus-Mu mau menuntun masing-masing kami, supaya kami lebih lagi memahaminya. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu. Sertai kami di dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini. Inilah doa kami ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you David untuk pembahasannya dan saya mengucapkan selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua.